mulai belajar, kita nyanyi dulu ya sebentar supaya kalian semangat. Siap, Bu. Kalian tahu nggak sih Dr. Sakinah? Tahu. Yang suka baca CP? Ya. Tahu kan ya? Tahu. Ya. Tahu. Nanti kalau liriknya kita ganti aja ya, nadanya tetap sama. Oke. Nanti lirik bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Ada ibu perhatikan, ada tugas dikerjakan. Bersemangat, siap belajar. Tahu? Tahu. Kita jadi bareng-bareng ya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada ibu perhatikan, ada tugas dikerjakan. Bersemangat, siap belajar. Ada semangat kan? Sudah. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin nih. Kalau kemarin kan kita belajar kalau manusia itu bisa memanfaatkan sumber daya alam tuh kan. Contohnya kayak pada pertanian gitu kan. Nah, di sekitar rumah kalian tuh ada apa ya? Usaha apa aja sih kayak selain pertanian itu pasti ada ya. Selain pertanian itu ada usaha apa aja tuh di sekitar rumah kalian? Yang bisa menyebutkan? Yang usaha, Bu. Ah, betul. Terus ada lagi? Lihat tanggaku ada bengkel, Bu. Wah, ada bengkel kan dulu gitu ya. Ada lagi? Ada juga yang bikin bengkel. Nah, bagus betul. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bisnis usaha masyarakat Indonesia ya. Nanti kalian ada akan membaca, terus ada berdiskusi, terus ada menulis ringkasan sendiri dan lain-lain. Nah, bisa kalian lihat di layar. Nah, itu ada perajin mebel ini kan, terus ada industri mobil, terus ada kegiatan jual beli di pasar, ada orang belanja di toko swalayan, ada juga dokter pemeriksa pasien, ada guru mengajar. Nah, kira-kira itu usaha apa aja ya? Ada yang tahu? Itu yang bikin lemari termasuk industri ya, Bu. Betul sekali. Jadi yang bikin lemari ini termasuk ke itu ya, bidang industri ya. Terus ada lagi? Kalau yang jualan di pasar itu perdagangan kan, Bu? Betul. Kalian pintar banget ya berarti mengamati. Nah, jadi sekarang kan kalian udah lihat nih. Ibu minta kalian ini ada berapa judul? Ada 3 judul. Pas satu orang baca 1 judul ya di industri. Pertama kita mulai dari itu. Bisa kelihatan? Mulai dibaca. 1. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Satu lagi, kepala lagi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, betul. Makanya contohnya di gambar ada perajin mebel ya. Bikin tuh kayak bikin lemari gitu. Perajin dari kayu, bikin perajin bisa juga industri mobil. Jadi orang di sini tuh mereka bikin mobil, biasanya juga nggak hanya mobil sih, kayak bikin motor dan alat-alat elektronik lain. Terus yang kedua ada perdagangan. Boleh kita dibaca ya. Baik, Bu. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Contohnya perdagangan itu kayak kegiatan jual beli di pasar, terus belanja di toko swalayan, ada juga kayak di mall-mall ataupun kayak toko-toko yang bertaraf itu juga termasuk perdagangan. Terus yang terakhir yang ketiga ada jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan,
perindustrian dan perdagangan. Boleh dikerjakan dari sekarang. Berdasarkan teks ini anak-anak. Perdagangan itu kegiatan jual beli. Ciri-cirinya ada perpindahan hak milik, membeli di satu tempat dan menjual di tempat lain untuk dapat untung. Betul sekali. Lagi. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah jadi barang. Ciri-cirinya pakai alat, modal, tenaga kerja, dan bisa industri besar atau kecil, Bu. Betul sekali gitu. Nah, lagi ada? Aku mau menambahkan, Bu, Nah, boleh silakan. kalau perdagangan itu barangnya macam-macam, ada makanan, pakaian, dan juga elektronik, Bu. Nah, bagus sekali Bu Sina. Jadi, kalau pedagang itu membeli barang di suatu maaf. Nah, jadi kalau perdagangan itu membeli barang di suatu tempat ya lalu menjual lagi ke tempat lain. Jadi sekarang ayo kita presentasi kecil-kecilan dulu. Kita mulai dari Tito. Dari situ aja. Berdiri Tito. Perdagangan itu adalah kegiatan jual beli. Ciri-cirinya ada penjual, hak milik, membeli di satu tempat dan menjual di tempat lain untuk dapat uang, Bu. Ya, betul. Untuk dapat untung. Betul. Lanjut ke Sabila. Oke, silakan. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan menjadi barang. Ciri-cirinya yaitu pakai alat, modal, tenaga kerja, dan bisa industri besar maupun kecil, Bu. Ya, Saya mau menambahkan, Bu. Ambil lagi silakan. Jadi kalau perdagangan itu barangnya macam-macam, Bu. Ada makanan, pakaian, dan juga elektronik, Bu. Betul sekali, Jok semuanya udah ngerti ya tentang perindustrian, terus perdagangan, terus jasa, betul ngerti ya. Nah, jadi sekarang kita nulis kesimpulan pendek dari tulisan di atas tadi, dari tulisan masyarakat dan manfaatnya tadi. Kalian tulis kesimpulan pendek dari jaringan ini, bisa? Bisa. Oke, silakan ditulis ya. Kalian buka bukunya. Nanti kalau sudah kalian kumpul ya, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bukan Bu, bentar dikit lagi Bu. Beres. Kalau ada bisa. Oke, bagus. Terus ya, panjang banget tulisannya. Oke, bagus. Bu nilai sebentar ya. Yes. Nah, yang boleh diambil. Ambil Tito. Yang boleh gitu. Makasih. Buka tuh. Nah, kalian kan udah kesimpulan, sudah baca, sudah diskusi. Nah, terakhir sebelum kita selesai pertemuan hari ini, kita akan refleksi sebentar. Nah, jadi tuliskan refleksinya itu Instagram. Nah, jadi anak-anak, ini pertanyaannya kalian jawab langsung aja ya, langsung. Nah,
pembelajaran kita yang tadi yang seputar apa sih? Usaha, Bu. Nah ya seputar usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Nah jadi apa sih pengetahuan baru yang kalian dapatkan pada hari ini? Banyak, Bu, ada keberagaman usaha, ada dalam bentuk jasa, ada dalam bentuk industri, ada dalam bentuk perdagangan dan lain-lain. Betul sekali Safira Rahman. Sekarang Musina, apa yang Musina dapat pada hari ini? Tentang menghargai pekerjaan orang lain, Bu. Betul, kita apa yang dapat hari ini? Yang saya dapat hari ini yaitu usaha itu tidak bisa dimulai secara instan, tapi dimulai dari bawah. Soalnya kita perintis kedua. Oke, bagus banget. Jadi dulu, Kakak. Bagus banget Vito. Nah, tadi kan pengetahuan tuh. Terus sekarang sikap apa sih yang kalian pelajari dari usaha-usaha tadi? Harus tekun dan bekerja keras, Bu. Betul, betul banget. Jadi seorang pengusaha itu harus, ya, apalagi kita yang perintis gitu ya, kita harus tekun dan rajin berusaha. Ya. Jelas. Terus apa di sini ada? Jujur dan disiplin, Bu. Betul. Jadi kita kalau kita ingin membangun usaha kita harus jujur ya, dan disiplin. Kalau kita nggak disiplin nanti nggak bakal berkembang usaha. Nah sekarang Vito, apa sikap yang kamu dapat pada hari ini? Belajar tadi. Berani, Bu. Betul, jadi seorang usaha itu harus berani. Kalau nggak berani, ya nggak bakal bisa mulai. Namanya usaha pasti banyak tantangan-tantangan gitu kan ya. Belum tentu kayak berhasil gitu kan. Jadi kita harus berani buat mencoba. Nah, Bu, sudah bel. sudah beda. Iya. Ya, itu kasih tugas semua ya buat kalian. Nah, kalian kerjakan di halaman ini nih. Halaman 32. Kalian kerjakan yang kita bilang itu ya. Kalian cari usaha yang ada di sekitar rumah kalian dan tuliskan di dalam tabel ini. Misal, apa misal siapa? Misal bapaknya Vito, misal nama manfaatnya apa gitu deh. Pokoknya cari tanggal-tanggal kalian itu punya usaha apa dan manfaatnya apa. Terus ini yang nomor 2. Oh ini nomor 2 besok kalau udah kalian udah ngerjain yang tabel pertama, lalu kalian ngerjain yang kedua. Oh susah bisa sih. Oke, siap, Ibu. Oke, perasaan kakak. Oh iya. Oh nih 1, 2, 3 ada 3 ternyata. Kalian kerjakan itu ya dari nomor 1 sampai nomor 3. Baik, Bu. Baik, Ibu. Depan kalian kumpul. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini karena udah ada istirahat juga kan.